ini kita ketemu lagi di acara podcast Kedai 51 dalam konteks membahas hal yang aktual ya, terutama dalam pekan ini yang di awal Juli ya sampai pertengahan Juli ini kita banyak sekali masalah ya. Ya. Yang saya tadi dengar dari masyarakat tadi adalah tentang prosedur penggeledahan, prosedur penangkapan. Dan prosedur pengungkapan hasil penggeledahan kepada publik ini kan otomatis menjadi masalah yang sangat berdampak kepada orang yang menjadi atau subjek yang diperiksa atau subjek yang digeledah ya. Nah, ini bagaimana? Karena saya lihat ya, kalau kita tidak memenuhi aturan perundang-undangan dalam rangka menggeledah orang atau ya, hanya karena kita punya data dan sekarang bisa kan tapi kita nggak pakai prosedur, ini siapa saja bisa terkena ya. Betul. Berbahaya ya. Saya juga dengar dari beberapa alasan dan merisaukan. Memang polisi punya alat untuk membuktikan bahwa nanti, tapi sebelum nanti harus, karena ada ruang-ruang yang bisa dijadikan alat untuk merekayasa. Nah, gimana menurut Anda? Apakah ini perlu dijadikan satu bahasan kita ini? Karena ini menyangkut masalah rakyat. Ya, kita kan belajar dari masa lalu. Dahulu ada lembaga ekstraordiner, namanya Komkamtib. Zaman Komkamtib, zaman Orde Baru. Pak Bromo salah satu komandannya. Nah, pada masa itu kan ada yang kita sebut sebagai pelanggaran-pelanggaran di dalam upaya lembaga ekstraordinari ini untuk membuat orang menjadi pesakitan, ya kan? Nah, tentu saja pada masa reformasi ini hal semacam itu menjadi evaluasi penting dalam penegakan hukum. Nah, sekarang kan kita juga dalam perspektif yang berbeda, dapat saja itu terjadi, gitu ya. Nah, apakah ini yang tadi kita lihat di blowing yang di blog media, yang adalah bisa dianggap menjadi prosedur dalam pengadaan tersangka, karena nggak ada tersangkanya, belum ada. Ya, itu kan masih debatable ya. Perlu ada pembuktian. Mudah-mudahan nanti ada upaya hukum dari pihak yang diperiksa, misalnya Febri sebagai Jampitsus, ya kan ada kafe yang diduga milik beliau, kemudian ada rumah yang di Tenggarai juga punya Febri, dan di situ ditemukan uang dan emas, gitu kan. Menurut saya itu harus ada upaya pembuktian secara nyata ya tentang bagaimana sebenarnya prosedur-prosedur ini dilakukan. Karena kan orang kan sekarang mempersoalkan ini siapa tersangkanya. Karena ini saya punya pengalaman ya, tetangga saya dulu pernah ditangkap. Dulu dia memang pernah terlibat dengan masalah ya, sebagai pemakai. Oke. Dia ada katanya pengen juga lah orang-orang. Tapi udah baik, orangnya udah baik. Kalau tetangga saya tetap tiba-tiba ya dia digerebek di depan rumah saya dan dibawa oleh kita nggak tahu. Aneh. Nah, saya blow up dari sampai itu menjadi viral. Pertanyaan dulu apa? Karena tidak tahu di mana dia. Bahkan polisi di sekitar ada tidak tahu juga. Nah, ini kan sudah bingung kita karena ada penculikan dari sama teman dia. Nah, setelah berapa hari baru dapat laporan dia ditahan kontekan apa. Kemudian polisinya datang bekas anggota TIO teror anti terornya Bapak. Saya gimana Bapak? Saya bilang ya dicari, kita ekspos dari memang jelas salah prosedur formal. Akhirnya keluar minggu kita 3 hari ya. Kemudian saya ngobrol dengan dia sempat itu. Karena dia tidak mengaku. Ya, kedua dia ditangkap juga jelas juga. Ada orang sederhana itu ada yang jok-jok lah ya. Memang dia pernah tidak dulu sebelumnya, tapi itu tak berubah. Nah, saya melihat case-case seperti ini kan sangat berpotensi membahayakan orang ya. Kalau dia curiga dengan suka ada
tangkap dulu ini kan, tangkap nanti urusan lain kan. Kalau nggak terbukti ya lepasin aja gitu. Nah, ini kan sangat berbahaya. Andai kata kemarin beredar itu terbukti tidak ada barang-barang itu yang membahayakan. Kedua barang-barang itu resmi. Ya. Misalkan ya, ketika dagang itu jelas asal usulnya, sebab usulnya. Nah ini bagaimana? Akhirnya dia dipulangkan. Iya dipulangkan, dia kan berarti tidak ada Bukti. buktinya. Tapi Kita cuman udah sempat dalam proses sudah sempat jadi laporan tidak nyaman. nyaman. Nah saya kan dengan kasus Sentul Ya. ini kalau nanti memang apa yang dikatakan oleh Jampitsus ya, Pak Jampitsus barang-barang semuanya legal, maksudnya ada alamat pemiliknya, jelas asal usulnya dan sebagainya. Ini kan menjadi menarik ini Pak. Ya. Nah, dalam konteks yang Bapak ungkapkan pengalaman tetangga itu, sebenarnya saya juga pernah punya case teman dekat, namanya Mahdian Nur atau Beben. Dahulu dia koresponden kita di Banjarmasin. Ya kan, pada tahun 2013 kalau saya tidak keliru ya waktu itu, kebetulan Beben itu punya satu keponakan yang sangat disayang sama dia. Dalam perjalanan dia ditangkap oleh kepolisian. Alasannya? Kalau tidak saya keliru itu dari Polres Jakarta Barat. Waktu itu Polresnya masih di Jalan Es Parman Slipi. Ya kan ditangkap Beben. Nah, kebetulan ponakannya Beben ini entah karena dia takut atau bagaimana dia selalu bilang begini, Om Beben, Om Beben, Om Beben. Nah, atas dasar itu polisi mencurigai bahwa Beben yang menjadi otaknya operasi dia nih, gitu loh ya. Nah, menurut cerita Beben kepada saya dan teman-teman, karena waktu itu kita jenguk Beben di Polres Jakarta Barat ya, bahwa dia digelandang itu dari Banjarmasin ke Jakarta setelah rumahnya digeledah, atau dia tertangkap dulu, ada sertifikat segala macam dibongkar, di lemari ada temukan barang bukti ya, tapi dia tetap dibawa. Dia nggak ada, ya kan? Tetap dia dibawa di Beben dan istrinya, dibawa ke Jakarta dan akhirnya dibawa 2015 saya 2013 akhir itu, ya kan? Nah, akhirnya kan Beben kebetulan dia dapat mobil teman akhirnya kita coba jenguk dia di Polres. Itu sudah sangat meyakinkan bahwa Beben itu akan masuk. Indikasi yang kita terima ya. Pada saat itu saya ingat yang datang menyok Beben itu lain ada Mbak Siana Indriani. Waktu itu Mbak Siana masih di Komnas HAM. Ya kan, ada Yadi Hendrayana. Waktu itu Yadi sebagai ketua IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan beberapa teman lain, termasuk saya dan Usman. Nah, itu Beben. Oh, udah dong, 2013 kan udah keluar, Pak. Nah, akhirnya tidak terbukti. Ya, isu-isunya boleh juga. Akhirnya tidak terbukti bahwa dia sebagai pengedar satu mata. Tapi kan orang udah sempat ya dipermalukan, itu kan punya konsekuensi psikologis. Betul. Nah, ini ada nggak kompensasi terhadap korban? Oh, tidak ada. Ini kan Waktu itu kita berpikir udah, ini persoalannya harus kita bawa ke media. Ya. Bilang kan, cuman Beben punya pertimbangan waktu itu ya. Pertimbangannya apa? Pada saat itu dia khawatir nanti keponakannya nanti tidak nyaman, tidak, ya kan? Nah, maksud saya kecurigaan itu kalau misalnya tidak terbukti, apa dong? Kan orang belum tentu juga berpikir untuk peradilan kan belum tentu begitu ya, prosedur yang bisa dipahami oleh orang ya. Akibat yang ditimbulkan dari salah tangkap, salah periksa dan salah bawa juga dibawa jauh lagi. Iya, dari Banjarmasin ke Jakarta. Ya, ada namanya intangible
construction yang kerugian yang bisa terlihat. Yeah. Itu dirasakan oleh sekali ini yang saya ingatkan. Yeah. Saya juga punya pengalaman ketika saya waktu di Thailand. Oh ya, apa itu pengalaman? Ya, waktu ke Thailand tahun 2019 waktu mau makan dari belakang media dengan teman-teman. Waktu mau berangkat waktu itu saya dititip oleh seorang pengacara terkait dengan masalah Kamjai. Kamjai itu adalah seorang penyelidik narkoba. Oke. Nah, kemudian dia masuk sabut ton narkoba lewat Kalimantan. Dia tertangkap dan akhirnya memutar Bangkok. Oke. Nah, kemudian ternyata dari hasil penjelasan di Bangkok itu bukan candu, bukan heroin, tapi itu adalah kutu kuda, makanan kuda. Oke. Makanan tapi dalam serbuk. Saya dititipkan kalau ke Bangkok untuk segera menghubungi Interpol. Itu titipan. Oke lah, saya kebetulan waktu itu masih itu. Sebelum saya kan pernah menjadi internasional di Nikkei, bersama Jepang. Kemudian di Bangkok, Rangkun. Ini saya sampai di Bangkok, saya telepon di Rangkun, minta informasi untuk bisa ke saya kata lah nama presidennya kan. Hanya saya berangkat, lokasinya alamatnya pakai teks. Saya lihat karena di lokasi itu tidak terlihat seperti kata Interpol, saya langsung aja katakan sama kameramen. Dan saya standby kalau sudah ada apa teksnya. Nah, kami telah terima, sudah terima, ketemu dengan cewek, ditanya mau ada apa perjuangannya. Saya bilang saya ingin ketemu dengan jenderal itu. Hanya saya ketemu di batu ruang, itu di ruang ngobrol lah. Saya bilang saya dari Indonesia, jurnalis, kami ingin mendapatkan keterangan. Betul nggak bahwa Interpol mengatakan bahwa Kamjai yang ditangkap dan ditahan di Indonesia dan ada terjemahan itu memang tidak membawa heroin, tapi semacam apa obat tidak. Saya satu penjaga dada. Sebaliknya kameramen on. Oke. Yang dulu, ketahuan sama dia, tangkap. Saya tangkap. Itu saya terus Bangkok mereka marah, karena kita sudah masuk ke wilayah teritorial tanah raja, terus mereka bahaya Sampai PJ. di Indonesia. Akhirnya kami dipisah, diambil kasetnya, ruang tertentu, ruang tertentu. Saya tetap jelaskan, saya udah Indonesia, kami jelas karena saya punya referensi dari saya punya kantor besar, kan. Tapi dia nggak percaya sama Gus. Ini kan bisa jaga. Karena kan mereka tuh kena raja, karena mereka ya terakhir kalau kok rumah juga itu kan. Akhirnya sudah diperiksa nggak ada alat untuk mereka. Playernya nggak ada, nggak bisa diubah kan. Kemudian disuruhlah saya memberikan penjelasan secara pembuktian terbalik. Apa yang pembuktian? Yakinkan bahwa Anda adalah jurnalis. Jika kami percaya Anda bukan bagian dari data. Karena yang mereka takutkan tidak. Akhirnya saya jelaskan, saya di pelajar Thailand, di Jerman Thailand, belajar sama ada taruh terdepan. Sudah tak pakai pisau, jangan kita. Akhirnya saya tenang, saya jelaskan dengan siapa saya bilang kami dari Asia. Dia nggak tahu kalau itu dari sini nggak ada telepon siapa yang problem. Kalau kami bunuh ada nggak ada yang tahu. Tapi yang paling penting bagi kami tapi terbalik. Akhirnya saya jelaskan tentang background saya sampai saya kenal orang cek. Jadi ada satu prosedur yang memang bisa meyakinkan. Kalau itu harusnya ada terbalik. Atau bisa dilakukan penggeledahan tanpa ini panggil orang yang akan bukti dari mana nih barang. Kalau ini kan kita tidak senang ada penggeledahan, ada prosedur dari orang kalau ada tersangkakan baru boleh diperiksa. Jadi inilah yang saya katakan perlu dilengkapi. Kalau ini terus dilakukan di Indonesia, kita khawatir orang yang makan, segala macam, yang mungkin yang nyimpan barang orang ke rumahnya tidak digerebek. Dia nggak bisa jawab. Nah, harus kasus seperti ini harus bermaksud yang saya setuju lah dengan jadi harus jelas sampai 2 hari kita sudah. Belum dapat nih kita nih Sabtu sore kan. Apakah yang dimaksud tersangka itu adalah si yang terjadi
atau ada foto keluarganya, atau mungkin ada nama orang tertentu di belakangnya siapa. Oke. Karena ini menyebut harga itu Ya. 9 miliar dan hampir setengah triliun dari nilai emas. Nilai emas dan uang yang ditemukan Ya. itu kan bukan angka yang kecil ya. Mendapatkan informasi itu tidak gampang. Ya. Sudah tahu kita tidak membawa ada. Artinya sudah ada investigasi terdahulu. Ini yang saya tadi khawatirkan, apakah ini adalah bentuk konflik internal kalau ada keluarga itu saling menjaga. Ya. Bahaya. Bahaya kalau antara lembaga negara itu Dipakai ya. dipakai untuk kepentingan di luar dari kepentingan penegakan hukum. Perlu kita garis bawahi, kenapa kita concern, karena udah 2 hari kok nggak jelas nih siapa nih yang menjadi Ya. tersangka. Biasanya kalau KPK kan sebelum 1 hari satu kali 24 jam dia kan sudah bisa mendeklar. Ya kan untuk kasus yang seperti itu lebih besar pejabat yang bisa menjelaskan, Ya. sehingga publik juga tidak bertanya-tanya lebih jauh. Ya, makanya dia lebih wilayah dari pemerintah Jakarta Selatan dan Jakarta Jawa Barat ya. Jakarta Selatan, Betul, Jawa Barat. oh Sentul itu masuk ke Jawa Barat. Jadi ini kan di Jawa Barat Bogor dan ya, di ya, ya. Bogor. Artinya memang prosedurnya Ya. saya nggak tahu tadi ada juga tadi ada yang satu unit yang dibangun oleh zaman Jokowi sebagai unit ketika seperti KPK itu Ya, betul. Nah, ini kan sebenarnya perlu juga alat buktinya. Pertama juga ada itu ada KPK, ada jaksa, ada tim. Ya. Nah, apa yang menjadi concern kita adalah harus ditata ulang mengenai kewenangan-kewenangan yang terkait dengan lembaga-lembaga aparat penegak hukum ini, baik kepolisian, kejaksaan agung, dan di bawahnya ada kejaksaan tinggi dan juga kejaksaan negeri ya, dan kemudian juga KPK. Saya harus dong, kalau enggak nanti tumpang tindih seperti sekarang kan kita melihat ada rivalitas Ya, yang betul. tidak sehat. Betul. Korbannya siapa nanti? Masyarakat. Oke, kita waktu kepada juga, jadi memang kita setuju. Jangan sampai ada rivalitas antar lembaga Ya. dalam penegakan hukum, tapi membuat rakyat menjadi kaya. Betul, Ini yang kita hindarkan. Karena lembaga-lembaga penegakan hukum bukan milik pribadi, betul. bukan ujuk-ujuk Anda pakai simbol-simbol Nah. keamanan Anda bisa berbohong. Ya. Kita ini seperti kata para ulama, Anda sebagai ASN atau petugas aparat negara adalah milik rakyat yang dibayar Membayar. ini yang harus ditanamkan sehingga kita tidak boleh berpindah. Nah, Betul Bang. Sebentar. Yang juga penting menurut saya dari apa yang terjadi sekarang itu, selain dari penataan ya, juga bagaimana aparat kita itu, terutama aparat penegak hukum juga hidup dengan sederhana gitu. Jangan memamerkan kemewahan mereka gitu. karena Sementara bukan cuma kemewahan aja, memamerkan kekuasaan. oke. Jalanan kalau dari ini yang keuangan kita ya. Saya Ya. pribadi belum main ya. Saya belum terlibat ke bekam dengan tahu tuh ya. Ya. Tapi untuk kebaikan, untuk kebenaran. Aku menjadi korban waktu itu. Bukan informan, saya adalah kemitraan. Saya punya kasus dengan adik ipar saya kan soal. Oke. Dia kan pernah skandal wilayah. Wilayah. Saya lembaga negara. Ah, Saya meragukan. hmm. Karena kita juga memang harus makanya kita lah ini berjuang untuk negara. Negara. RI 1, RI 2 itu adalah perwakilan, tapi NKRI ini adalah supaya kita jangan sampai dijadikan alat. Oke, setuju. Jadi simbol-simbol merah putih hanya cuma buat orang tertentu. Tapi banyak di daerah. Oke. Nah, ini yang saya katakan. Sekarang kita berhentilah membuat saya takut ya dalam atribut. Atribut. Jadi itu adalah bahwa Anda aparat harus melayani masyarakat. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.